Lagi di siaran Ruang Publik KBR, ada saya Ines Nirmala yang siap menemani Anda. Seperti biasa, Ruang Publik KBR akan hadir selama kurang lebih 1 jam sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan pagi hari ini kita siaran membahas seputar Omikron makin menyebar ke seluruh dunia, bagaimana Indonesia, dan juga siaran Ruang Publik hari ini dipersembahkan oleh Kata Data. Saya harap kita semua selalu dalam kondisi sehat dan memang sekarang yang menjadi perhatian di tengah pandemi adalah varian baru virus corona Omikron dan banyak negara juga sudah menerapkan kewaspadaan tinggi demi mengantisipasi penyebarannya. Karena pada tanggal 26 November lalu, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO pun sudah mengkategorikan Omicron sebagai varian of concern atau varian yang perlu diwaspadai. Karena varian ini diketahui lebih cepat menular ketimbang varian-varian sebelumnya dan WHO pun memberi peringatan bahwa Omicron bisa memicu lonjakan kasus COVID-19 global. Beberapa negara tetangga juga sudah mengkonfirmasi adanya kasus varian Omikron di negara mereka seperti Singapura, Malaysia, atau Australia. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Seperti apa kewaspadaan negara kita? Apakah sudah cukup ketat untuk mengatasi penyebaran Omikron? Dan seperti apa kesiapan Indonesia juga untuk menghadapi Omikron? Inilah yang akan kita perbincangkan di Ruang Publik KBR yang bisa Anda simak di 100 radio jaringan di seluruh Indonesia dan di Jakarta lewat 104,2 MS3 FM. Dan yang akan berbincang-bincang bersama kita pagi hari ini ada 2 orang narasumber yang terhubung secara virtual. Langsung saja kita sapa. Yang pertama adalah Dr. Alex Ginting, Ketua Bidang Kesehatan Satuan Tugas Penanganan COVID-19. Selamat pagi Pak Alex, apa kabar? Selamat pagi, salam sehat. Salam sehat selalu. Dan kita juga menyapa narasumber berikutnya, Dr. Haryadi Wibisono MPH, Ketua Umum Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia. Selamat pagi Dr. Haryadi, apa kabar? Selamat pagi Mbak Ines, salam sehat, kabar baik Kabar buat kita baik, semua. ya. Sehat selalu untuk kita semua dan kita juga mengajak pendengar untuk bergabung di siaran Ruang Publik KBR. Silahkan menghubungi telepon bebas pulsa di 0800 245 7893 atau WhatsApp di 0812 118 8181 dan siaran ini juga bisa disimak melalui YouTube di kanal Berita KBR. Dan pertama-tama saya mau berbincang dulu dengan Dr. Alex Ginting dari Satgas COVID-19. Ini kan kita ketahui beberapa negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, ataupun Australia sudah melaporkan munculnya varian Omikron. Kalau di Indonesia, Pak, bisa dijelaskan bagaimana perkembangannya, pantauan terkini? Ya, jadi sejak diumumkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) bahwa ditemukan varian baru yang menjadi varian of concern yang disebut dengan Omicron, dalam beberapa minggu terjadi perluasan dan penemuan kasus-kasus di luar negara, 11 negara Afrika sebagai negara terjangkit. Jadi dalam beberapa waktu ini sudah dilaporkan ada 48 negara yang menemukannya dan itu totalnya lebih kurang 789 kasus. Itu per 5 Desember. Dan Oke. kasus terdeteksi yang tertinggi tentunya di Afrika Selatan, Zimbabwe, dan kemudian juga United Kingdom. Dan belakangan ini juga Australia, Malaysia, Singapura telah mengkonfirmasi ada penemuan kasus. Jadi nanti mungkin Dr. Haryadi bisa jelaskan nanti mana itu yang negara terjangkit, mana itu nanti negara yang menemukan kasus. Jadi Oke. laporan-laporan yang disampaikan oleh negara tersebut oleh karena perjalanan dari negara terjangkit. Dan di dalam negara tersebut dilakukan pemeriksaan dan kemudian dilakukan pemeriksaan genome whole sequencing. Jadi melalui pemeriksaan genome whole sequencing lah ditemukan dan ditetapkan bahwa ini ada varian-varian yang memang termasuk dalam kelompok varian Omicron. Jadi dengan pemeriksaan PCR biasa nggak bisa. Mhm. Jadi kalau kita lihat sekarang bahwa ada 44 negara dan yang paling dekat dengan kita itu adalah Singapura. Kemudian ada juga Malaysia dan lebih dahulu ada Hong Kong.
di mana Hong Kong sudah ditemukan 9 kasus yang terkonfirmasi. Dan ini yang menjadi catatan kita adalah bahwa karena ini adalah masalah global health security, di mana penyebaran itu bisa cepat meluas oleh karena mobilitas yang tinggi, termasuk juga melalui pesawat terbang, maka pemerintah tentu harus menjaga bordernya. Jadi menjaga daerah-daerah perbatasan yang kemungkinan besar bisa dimasuki oleh orang-orang yang datang dari negara terjangkit ataupun negara-negara yang memang sudah ditemukan kasus sehingga terjadilah penularan yang secara tidak langsung ke Indonesia. Ini yang harus dicegah. Oleh karena itu, pemerintah dengan melalui surat edaran Satgas COVID-19 telah melakukan update dalam protokol kesehatan bagi perjalanan luar negeri. Salah satu update-nya itu adalah dengan menambah lamanya karantina menjadi 10 hari. Kita pernah karantina 3 hari, kemudian pernah juga 5 hari, pernah 8 hari, dan sekarang 10 hari. Tapi bagi warga negara Indonesia yang datang dari negara terjangkit, maka ini 14 hari. Dan warga negara asing dari negara terjangkit, ini visanya ditolak dulu. Tapi warga negara Indonesia ini harus diterima karena dia penduduk di sini. Tapi karantinanya 14 hari. Dan ini harus dilaksanakan dan tidak boleh tawar-menawar. Jadi perubahan-perubahan ini seolah-olah memang pemerintah tidak konsisten, tapi inilah dinamika yang ada. Karena virus ini dari sejak awal ditemukan memang mudah bermutasi dan mudah berevolusi. Dan yang kita khawatirkan juga adalah bahwa di Indonesia sendiri juga virus yang beredar sekarang di 34 provinsi itu adalah dari varian Delta. Yeah. Jadi ini varian yang tidak sama dengan varian mula-mula waktu virus masuk ke Indonesia di awal 2020. Jadi perubahan itu cukup ada. Dan apa yang menjadi kekhawatiran kita dengan Omicron ini adalah karena penularannya yang begitu cepat dan kemudian transmisi yang cepat ini kita khawatir nanti suatu ketika dia bisa mengambil alih posisi varian Delta yang ada sekarang di Indonesia maupun di dunia. Jadi tentu perlu pengamatan epidemiologis, perlu pengamatan molekuler di mana virus ini mempunyai lebih kurang antara 20 sampai 30 mutasi. Dan tentu juga harus kita lihat pengamatan epidemiologis di negara-negara terjangkit. Dan yang kedua bahwa keparahannya memang sampai saat ini tidak melaporkan sampai segawat apa yang kita terima dengan varian Delta. Dan klinisnya ini lebih ringan, tetapi penularannya cepat. Hanya yang menjadi model adalah bahwa Afrika adalah negara yang di mana tingkat vaksinasinya masih rendah oleh karena ketersediaan vaksinnya juga sedikit, dan kemudian di mana juga daerah tersebut dilanda penyakit kronis yang imunitasnya menurun, misalnya HIV ataupun tuberkulosis. Dan ini bisa kita bedakan dengan kejadian di India, di mana India varian Delta ataupun Delta Plus dengan populasi yang banyak dan kulturnya adalah banyak dengan masyarakat di lapisan bawah, sehingga terjadi juga kasus yang begitu meningkat pada saat-saat di bulan 4, bulan 5 tahun lalu. Jadi ini yang harus kita pertimbangkan antara Delta dan kemudian dengan Omicron. Sampai saat ini Omicron lebih banyak menyerang usia muda daripada varian Delta yang banyak menyerang dewasa ke usia lanjut. Jadi oleh karena itu memang kita berharap bahwa Omicron ini belum masuk ke Indonesia. Kalaupun masuk bisa cepat kita isolasi. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa bandara-bandara di mana orang boleh masuk itu sudah diatur. Itu hanya Bandara Soekarno-Hatta dan Samratulangi. Dan kemudian juga pelabuhan darat, laut juga sudah diatur dan ditetapkan. Yeah. Jadi tidak seluruh pelabuhan di Indonesia bisa dimasuki oleh perjalanan orang asing. Jadi dari berbagai genome whole sequencing yang sudah diperiksakan, baik di Bandara Soekarno-Hatta, sampai saat ini yang bisa dilakukan pemeriksaan dan ditemukan itu hanya kelompok varian Delta. Dan dalam varian Delta itu dengan sub-sub variannya, dan beberapa diantaranya di kelompok beta. Demikian juga yang di Ntkong juga banyak dengan varian Delta, di mana subvariannya AY.2.3. Jadi belum ada dilaporkan sampai saat ini laporan tentang varian Omicron sudah ada di Indonesia, apalagi di Jakarta, terkhusus apalagi di Bekasi. Jadi ini yang harus menjadi catatan kita semua. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Baik Pak Alex, ini penjelasannya sudah lengkap ya, mulai dari pantauan
negara-negara tetangga, kemudian seperti apa perbedaan varian Delta dengan varian Omikron, sampai juga antisipasi yang dilakukan untuk mencegah persebarannya masuk ke Indonesia. Dan selanjutnya saya juga mau berbincang dengan Dr. Haryadi, ahli epidemiologi Indonesia. Ini kita melihat bahwa kenaikan kasus COVID-19 juga terjadi di beberapa negara dan disebut Omikron ini adalah penyebabnya. Kalau dari Pak Haryadi, seperti apa pandangan Anda sebagai seorang epidemiolog akan dampaknya di Indonesia? Ya, terima kasih Mbak Ines. Pertama, saya ingin melihat bahwa uh, seperti halnya berbagai jenis virus, itu memang memiliki kemampuan untuk melakukan mutasi dari satu varian ke varian yang lain. Kita ingat, kita juga punya polio, ya kan, di dunia ini itu ada varian-variannya yang berkembang. Kita punya influenza, yang itu juga varian-variannya berkembang. Nah, termasuk COVID-19 ini variannya juga berkembang, sehingga munculnya varian-varian baru itu menurut saya adalah suatu keniscayaan. Ya. Dulunya alfa, beta, gamma, delta, omikron, barangkali nanti muncul varian yang lain lagi, yang masing-masing memiliki sifat yang berbeda. Sehingga saya melihatnya memang omikron ini sebagai varian yang baru, yang seluruh dunia kita belum tahu persis seperti apa itu. Dan seluruh dunia sekarang sedang berkembang untuk meneliti lebih jauh sifat-sifat dari Omikron ini seperti apa. Jadi kesimpulan yang ada mengenai sifat dari Omikron tadi saya katakan masih bersifat sementara, yang suatu saat bisa berubah lebih menenangkan atau bisa berubah penemuannya menjadi sesuatu yang lebih mengkhawatirkan. Sampai sejauh ini sekarang yang kita ketahui, Omikron ini memiliki tingkat penularan yang cepat. Namun angka kematiannya rendah dan gejalanya pun ringan seperti disampaikan Pak Alex tadi. Tapi kita perlu melihat bahwa dengan penularan cepat itu menjadi jawaban kenapa penyakit tadi menular dengan cepat ke berbagai negara. Iya. Nah, tapi kita harus tahu, meningkatnya penemuan di Afrika Selatan itu lebih disebabkan karena sistem di tempat mereka begitu menemukan, mereka melakukan pencarian aktif. Jadi kalau makin dicari, makin ketemu. Ya kan? Ada suatu aktif surveillance dan menemukan jumlah kasus yang tinggi. Mungkin di negara-negara lain demikian juga. Nah, di Indonesia kita bisa melihat bahwa kemungkinan masuk di Indonesia kalau ditanya, mungkin nggak? Sangat mungkin. Iya. Kenapa? Karena kondisi geografis kita dengan garis pantai yang begitu panjang, maka pelabuhan-pelabuhan laut tidak mungkin akan mengawasi semua arus masuk melalui pelabuhan itu saja. Itu yang pertama. Yang kedua, kita melihat dalam perkembangan modernisasi sekarang ini, maka mobilitas penduduk itu sangat intensif. Makan pagi di Jakarta, makan malam barangkali di Tokyo. Makan pagi di Jakarta, makan siangnya barangkali di Bangkok. Dan jumlah perjalanan internasional begitu masifnya, baik yang keluar maupun yang masuk. Kita dengan negara-negara sebagai salah satu tujuan wisata, tentunya banyak orang masuk, tapi juga banyak orang keluar. Nah, kondisi ini menjadi faktor risiko untuk memungkinkan terjadinya arus masuk tadi. Sehingga kalau pertanyaannya, apakah mungkin masuk di Indonesia? Jawaban saya sangat mungkin. Untuk itu memang kita harus menyiapkan perangkat. Orang kalau bermain kartu, kita bermainnya preemptif. Ya kan? Sebelum kejadian itu kita harus sudah siap. Bukan hanya melarang, tadi diamen Pak Alex tadi, Dr. Alex tadi, meningkatkan kewaspadaan di pintu masuk, tapi juga kita berpikir kesiapan kita kalau kondisinya ternyata memburuk. Iya. Kesiapan rumah sakit seperti apa? Oke. Kesiapan laboratorium seperti apa? Begitu. Baik. Itu yang Dr. Haryadi, nanti kita akan bahas seperti apa kesiapan Indonesia untuk menghadapi Omikron dan juga bagaimana rumah sakit kita bisa menghadapi ya, siap untuk ketika Omikron ini
masuk ke Indonesia karena ini kemungkinannya bisa terjadi ya Pak ya. Dan kita akan bahas setelah jeda. Bagi Anda yang ingin bergabung ke Ruang Publik KBR, silakan menghubungi lewat telepon bebas pulsa di 0800 245 7893 atau WhatsApp di 0812 118 8181, dan Anda juga bisa meninggalkan komentar pada live chat YouTube di channel Berita KBR. Jangan kemana-mana.